warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Mari kita awali kajian malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema yang kita kaji hari ini adalah mengambil hikmah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mengapa tema ini kita sampaikan? Karena beberapa hari ke depan kita akan memperingati Maulid Nabi. Saat ini kita sudah memasuki bulan Rabiul bulan apa? Rabiul bulan ketiga dari kalender Hijriah. Dalam bulan Rabiul Awal ini ada peristiwa besar, yaitu lahirnya seorang nabi utusan Allah yang merubah tatanan kehidupan umat manusia minadz-dzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju jalan yang terang, yaitu agama Islam. Karena itu Allah mengingatkan dalam firman-Nya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kehadiran Rasulullah ini sebagai rahmat bagi seluruh alam, sehingga kita patut bersyukur dengan kehadiran Rasulullah ini, karena yang insya Allah akan memberikan petunjuk sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini bisa selamat, bahagia, baik di dunia maupun baik. Bapak Ibu, kita mengenal istilah Maulid Nabi. Oh, tapi saya seharusnya ada, Pak, tapi nggak apa-apa. Jadi Maulid Nabi, Maulid itu artinya hari kelahiran. Pertanyaannya adalah, mengapa harus kita peringati? Itu yang perlu untuk kita jawab. Seandainya nggak memperingati bagaimana? Dan kalau memperingati bagaimana? Secara bahasa, kata peringatan itu berasal dari kata ingat. Berarti peringatan itu adalah supaya kita ingat. Mengapa kita harus ingat? Karena kita sering lupa. Kita lupa kalau kita punya Nabi. Kita lupa kalau kita itu punya Nabi Muhammad. Buktinya apa? Apa yang kita lakukan kita nggak pernah nyentuh Nabi kita. Sehingga adanya peringatan ini supaya kita ingat. Ingat bukan namanya saja, ingat bukan hari kelahirannya saja, tapi yang lebih penting itu adalah ingat apa sih pesan, petunjuk, ucapan, perbuatan, tindakan yang dilakukan oleh Nabi kita yang harus kita ikuti. Itu yang paling penting. Karena itu dalam kesempatan ini kami ingin menekankan, mengapa sih kita memperingati Maulid Nabi, agar ini dalam diri kita itu ada sikap untuk meneguhkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Jadi yang harus dipahami adalah peringatan itu untuk meneguhkan kecintaan kita. Nah, kalau peringatan itu nggak menjadikan kita kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, ya percuma. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini juga kami ingin memetakan ada dua ekspresi cinta kepada Rasulullah yang dilakukan oleh masyarakat kita. Jadi masyarakat kita ini ekspresi apa? Ekspresi
bentuk ya sikap atau tindakan yang dilakukan sebagai bentuk cintanya kepada Rasulullah itu dengan melakukan tindakan. Yang pertama ada yang namanya atfiyah. Yang kedua adalah minhajiyah. Apa itu atfiyah? Memang nggak bisa ya. Itu seharusnya ada tulisan, tapi karena laptopnya nggak cocok, nggak apa-apa. Jadi atfiyah itu adalah bentuk ekspresi mencintai Rasulullah melalui pujian. Tahu pujian ya? Sanjungan. Jadi kalau ada di masyarakat memperingati Maulid Nabi dengan memuji Nabi, dengan menyanjung Nabi, monggo, itu adalah atfiyah. Jadi mereka memuji-muji Nabi melalui syair, melalui puisi. Nah, dalam rangka apa? Supaya timbul kecintaan pada Nabi-Nya. Di dalam surat Al-Ahzab 56 Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu. Ini perintah dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu 'alaihi wasallimu taslima. Jadi kita disuruh apa? Berselawat kepada Rasulullah. Mengapa kita harus berselawat kepada Rasulullah? Padahal Rasulullah itu sudah dijamin keselamatannya. Nah, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah, kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, berikanlah keselamatan, sholawat kepada Nabi Muhammad. Sehingga ada orang mengatakan, berarti Nabi Muhammad itu butuh bantuan kita. Enggak. Jadi istilahnya itu ketika kita memohonkan kepada Allah, kepada Rasulullah melalui Allahumma sholli ala Muhammad, itu menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Pak, insya Allah kalau kita mendoakan Rasulullah, Rasulullah juga mendoakan kepada kita. Gitu aja. Jadi nggak usah terlalu dipersoalkan. Karena itu membaca sholawat ini perintah. Siapa yang ngomong? Yang merintah Allah melalui surat Al-Ahzab ayat 50. Makanya di masyarakat bentuk mencintai Rasulullah itu dengan mengucapkan sholawat. Bahkan bukan hanya sholawat saja, kadang-kadang ditambahi dengan maulid tiba itu. Ada di dalam kitab apa ini? Al-Barzanji gitu ya. Itu kan ada bacaan-bacaan semacam itu supaya meneguhkan kecintaan pada Rasul. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, kan itu ya, sampai semalam baca-baca gitu. Yang Allah itu adalah bentuk kecintaan pada Rasul. Atau yang biasa kita lakukan di beberapa acara-acara bentuk mencintai Rasulullah dengan mengucapkan ketika berdiri itu mengatakan apa? Mahalul yang kan ada itu ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, kan ada gitu ya. Asyraqal badru alaina Maktafat minhu udur mislu husnaik mara'aika qaddu ya wasisuru. Terus biasanya ditambahi dengan kalimat anta samsun anta badrun anta nurun fauqa nurin anta iksiru wa ghadi anta misbahu suduri.
kan ada itu ya. Itu kecintaan. Nah, ini bukan mohon maaf, hadis bukan Quran. Ini adalah puisi, Pak. Kalau kita mau artinya ya boleh-boleh aja. Anta samsun, anta badrun. Engkau adalah matahari dan engkau adalah apa? Bulan. Anta nurun fauqa nurin. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Anta iksiru wa ghalin. Engkau adalah permata yang mahal. Anta misbahus suduri. Engkau adalah misbah. Misbah itu apa? Penyuluh di dalam kegelapan hati, kan gitu ya. Jadi ini adalah puisi. Tahu puisi ya? Syair-syair yang indah. Jadi karena itu diharapkan dengan membaca ini akan terwujud apa itu namanya? Kecintaan kepada, seharusnya begitu. Nah, jadi mengapa mereka sampai mengatakan puisi semacam ini? Itu adalah seni. Dan seni itu nggak bisa disamakan dengan mohon maaf, logika kadang-kadang. Karena seni itu ya seni gitu. Jadi kayak engkau adalah cahaya di atas cahaya. Itu kalau kita kaitkan dengan mohon maaf, ilmu tauhid syirik ini. Karena apa? Yang cahaya di atas cahaya itu siapa? Allah. Masa Muhammad juga gitu kan nggak benar. Makanya kalau memahami dari segi apa? Seni. Sehingga kalau kita membuat seni kepada mohon maaf pacar kita gitu ya, engkau adalah segala-galanya bagiku. Padahal kalau segala-galanya bagiku siapa? Allah. Kalau kita ngomong gitu ya apa itu syirik? Makanya ketika orang memahami gini ya pahami gini gitu loh, jangan pahami yang lain. Mungkin kesalahpahaman kita itulah yang kadang-kadang menimbulkan persoalan. Makanya kita hargai kalau ada orang semacam gitu ya. Karena apa? Mereka meluapkan ekspresi jiwanya itu untuk meneguhkan kecintaan pada Rasulullah itu melalui seni. Kalau jangan kepingin ya monggo, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Dan itu bukan keharusan, bukan apa? Keharusan. Karena ada yang kedua, bagaimana meneguhkan kecintaan kita pada Rasulullah melalui minhajiyah. Apa minhajiyah? Mentaatin dan menjadikan Rasul sebagai idola, the best example, the best role of model. Jadi menjadikan Rasulullah itu sebagai panutan gitu loh, untuk ditaati, untuk dijadikan model dalam hidup. Nah, itu. Nah, biasanya yang seperti ini logikanya main. Mengapa? Karena ada perintah dari Al-Quran surat At-Taubah ayat 128. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang seorang rasul dari kaummu. Azizun alaihi ma'anitum. Rasulullah itu mempunyai apa ya? Istilahnya itu amat berat penderitaan yang ditanggung oleh umatnya. Jadi Rasulullah gak tega lihat umatnya. Makanya harisun alaikum, sangat senang kalau Rasulullah itu bisa membantu. Bil mu'minina raufur rahim, yaitu kasih sayang terhadap orang-orang mukmin. Artinya apa? Rasulullah ini adalah seorang rasul yang mempunyai sifat yang luar biasa. Dia nggak rela kalau umatnya itu mohon maaf terjerumus kepada kehinaan. Dia berusaha kepingin mengangkat derajat umatnya supaya umatnya ini bisa keluar dari jurang kegelapan. Dan Rasulullah itu mempunyai raufur rahim terhadap orang mukmin, sangat kasih sayang terhadap orang mukmin. Karena itulah Rasulullah ini harus kita ikuti, kita taati, kita jadikan sebagai apa bu? Idola. Apa sih idola itu? Panutan. Jangan lihat ini.
Lo keliru nih. Kebalik ya. Anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu idolakan. Halo? Kamu bersama orang yang kamu idolakan. Pertanyaannya, kalau yang diidolakan itu masuk surga nggak masalah. Tapi kalau yang diidolakan itu masuk neraka. Halo? Makanya hati-hati mengidolakan. Mengidolakan anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu idolakan. Nah, idola kita siapa? Ya Muhammad lah, karena Muhammad masuk surga. Coba mengidolakan selain Muhammad. Sama kok guyu belum sok. Loh, kok bisa ini Pak Slamet? Gak apa-apa ya. Tulisannya itu gak seperti ini. Nomor 1, bentuk mencintai Rasulullah yaitu dengan mengikuti jejaknya. Tapi tulisannya kayak gitu ya. Mengikuti jejak. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Nah, gitu ya. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kamu. Jadi kalau kita mencintai Rasulullah, mengikuti Rasulullah, pasti Rasulullah akan mencintai kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kita akan diampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu adalah Zat yang Maha Pengampun. Jadi mencintai Rasul itu adalah mengikuti jejaknya Rasul. Itu yang harus dipahami. Saya ulangi lagi ya. Napa? Diganti ya anunya. Apa Pak? Ini Pak Sam. Di situ nggak bisa. Iya, maksudnya ininya itu, mohon maaf. Apanya? Bukan apa letternya itu loh. Ini diganti anu yang ini bahasanya, hurufnya. Baik, terima kasih. Jadi yang namanya mencintai Rasul itu adalah dengan apa? Mengikuti jejaknya. Mencintai Rasul kok gak mengikuti Rasul? Makanya Allah mengingatkan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Kalau kamu mencintai Rasul, ya ikuti Rasul. Sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Jangan sholat kamu melek Rasul, nggak sakarepe dhewe. Nah, itu namanya gak mencintai. Bisa dipahami ya. Jadi yang disebut mencintai Rasul itu mengikuti jejak Rasul. Yang kedua, yang disebut mencintai Rasul itu adalah melaksanakan perintahnya.
Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diperintah Rasul ikuti, apa saja yang dilarang Rasul ya jauhi. Itu namanya mengikuti Rasul, mencintai Rasul. Wa taqullah innallaha syadidul iqab, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang. Jadi Bapak Ibu, ekspresi mencintai Rasul itu menurut minhajiyah apa tadi? Satu, mengikuti Rasul. Dua, melaksanakan apa yang diperintah oleh Rasul. Tiga, apa ini? Meneladani sifat dan perilaku. Jadi kalau mencintai Rasul ya meneladani sifatnya Rasul. Tapi kalau atfiyah tadi hanya sekedar apa? Puji-pujian, kan itu ya. Kalau minhajiyah dalam bentuk mencintai itu apa? Mengikuti, melaksanakan, dan apa? Meneladani. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Jadi dalam diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah. Apa uswatun hasanah? Ya contohan itu. Rasulullah punya sifat siddiq. Apa pun siddiq? Benar. Jadi contoh. Nek ngomong sih benar. Apa katanya Rasulullah? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nek ngomong sing bener, nek gak iso menang. Itu namanya sifatnya Rasul siddiq. Yang kedua, amanah. Apa amanah? Dapat dipercaya. Kalau Rasulullah bisa dipercaya, berarti kita juga. Itu namanya meneladani Rasul. Yang ketiga, fatona. Apa fatona? Cerdas. Kalau Rasulullah cerdas, kita juga harus cerdas. Yang terakhir, tabligh. Apa tabligh? Terbuka. Jadi tabligh itu artinya terbuka, apa adanya. Tidak ada yang disembunyikan. Tidak ada dusta di antara kita. Artinya apa? Ya ini sih bener yang ini, gak usah ditutupi. Saya nyampaikan, oh di masyarakat itu ada yang memperingati Maulid Nabi dengan atfiyah. Apa atfiyah tadi? Menyanjung Rasulullah ya, memuji Rasulullah, kan itu ya. Ada juga yang minhajiyah, apa? Mengikuti Rasulullah, melaksanakan apa yang diperintah Rasulullah. Yang terakhir apa? Meneladani apa yang disampaikan Rasulullah. Ini namanya tabligh. Menyampaikan apa adanya. Sing melok ngono monggo, sing melok ini monggo, gitu loh. Nah, gitu maksudnya. Itu namanya tabligh. Makanya tabligh itu gak boleh ada disembunyikan. Ilmu itu gitu. Nah, kita kan terbuka bahwasanya, oh berarti sing ngono iku ya kepingin mencintai Rasul tapi carane modele kaya ngono. Ono mana sing modele kaya gini. Kalau sama-sama menyadari enak, gak ngilokno. Sing ngilokno iku sing gak ngerti. Bisa dipahami ya? Halo. Jadi ngaji itu untuk membuka cakrawala pikir kita, gitu loh. Ojo ngaji dilokno, ngaji diseneni, ngomongane ngaji. Gak boleh, ngaji itu diberikan pencerahan, gitu loh. Diberikan pencerahan. Sing gak ngerti, gitu loh. Kalau muring-muring. Oke, meneladani Rasulullah. Apa yang kita teladani dari Rasulullah ini, Bapak Ibu? Ini pertama kita keyakinannya, ucapannya, amal perbuatannya, apalagi tindakannya. Yang ini kita itu kurang meneladani Rasulullah. Yang kita teladani itu Rasulullah, bukan Muhammad, Pak. Mohon maaf. Mengapa saya katakan bukan Muhammad? Ayatnya begini. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Jadi, mohon maaf ini. Ketika bicara Rasul itu berarti bahwa yang tiku anilah wa ilahi wahyuka. Itu berarti Rasul itu adalah wahyu, Pak. Ketika bicara Muhammad itu manusiawi.
Itu bedanya. Jadi yang kita contoh itu bukan Muhammadnya, tapi apa? Rasul. Nek Muhammad sampean contoh, gak koyo ngene, Pak. Wong kono pakaiane kayak pakaiane sapa? Pak Slamet gak pakai baju kayak Rasulullah yang Mekah dulu. Kalau Rasulullah pakai pakaian gamis, Pak. Muhammad pakai pakaian gamis. Karena apa? Daerahnya sana, manusiawi di sana. Nikah berapa? Istrinya berapa? 9 ya. Itu Muhammad orang mana? Orang Arab. Tapi kalau bicara Rasul itu bukan lagi manusiawi, ini adalah perintah. Berapa istrinya Rasul yang diurut Al-Quran? 4, ya itu. Itu nyontoh Rasul. Lah dia nyontoh Muhammad. Nyontoh Muhammad pakaian nih. Manganya mbak 2 jari. Guys korawon 2 jari. Jadi kadang-kadang di masyarakat itu gak bisa membedakan antara Muhammad sebagai bashar, manusia biasa yang terikat dengan lingkungannya, dan Muhammad sebagai Rasul. Jadi kalau sudah Rasulullah bersamin nawa atau kalau Muhammad beda. Karena apa? Dibatasi oleh ruang dan. Tapi kalau Rasul yang jadi persoalan itu uswatun hasanah itu Rasulnya, duduk Muhammad. Makanya hati-hati ini. Makanya pasti sama gak pakai gamis gak apa-apa. Itu bukan berarti kita gak nyontoh Rasulullah. Bukan, kita itu nyontoh Rasulullah, gak nyontoh Muhammad gitu loh. Tolong ini bedakan ya. Soalnya di Quran itu ada mengatakan kul anak basarun wis aku itu podo wae awakmu. Berarti secara basariah Muhammad itu terikat dengan ruang dan waktu. Tapi begitu yang kita contoh bukan Muhammadnya tapi apa? Rasulnya. Kalau sudah bicara Rasul berarti wahyu. Bisa ya? Oke. Nanti silakan kita diskusi ya. Jadi meneladani Nabi Muhammad SAW adalah sesuatu yang bersifat mutlak. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Bagaimana kalau kita berpaling tidak mentaati? Berpaling dari ketaatan dan keteladanan terhadap Rasulullah merupakan sebuah kedurhakaan dan pelakunya kesudahan yang buruk mendapatkan kemurkaan dari Allah. Mana ayatnya? Ini wa may yu'sillah wa rasulah wa yata'adda hududahu yudkhilhun nara khalidan fiha wa lahum adzabun muhin. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul, gak meneladani Rasulullah, justru melanggar batas-batas hukumnya, Allah akan memasukkan ke dalam neraka khalidan fiha, kekal di dalamnya, walau ataupun muhin, dan mereka akan mendapatkan azab yang menghinakan. Karena itu kehadiran Rasulullah ini harus diteladani, jangan sampai tidur hakai. Kita punya nabi, nek ngomong gak nyontoh nabi. Kita punya nabi, nek mangan gak nyontoh nabi. Rasulullah makan dengan tangan, kita makan dengan kiri. Itu mendurhakai, Pak. Halo, mendurhakai, ada mendurhakai yang kayak gini. Jadi Rasulullah itu harus diteladani, jangan didurhakai. Karena itu untuk meneladani Rasulullah ini kita harus mengikuti Rasulullah itu namanya ittiba. Paham ya? Ittiba. Apa ittiba itu? Mengikuti Rasulullah. Nah, supaya mengikuti kita itu bisa diterima, yaitu enggak harus berpegang teguh pada sunnah kitabullah dan sunnah Rasul. Tidak boleh berpecah berselisih. Dan ketika kita memahami, harus didasarkan kepada pemahaman salafus saleh, artinya orang-orang yang memahami itu. Oke,
Ada 6 syarat ittiba Rasul. Jadi kita mengikuti Rasul itu yang pertama adalah dari sebab, 2 tata cara, 3 waktu, 4 tempat, 5 jumlah, 6 jenis. Maksudnya apa ini Bu? Pak ini. Pertama, ittiba dalam sebab. Jika seorang melakukan suatu ibadah kepada Allah dengan sebab yang tidak disyariatkan, maka ibadah tersebut adalah berarti kalau mengikuti berdasarkan apa ini? Sebab. Jadi ada orang melakukan sholat tahajud pada malam 27 bulan Rajab dengan dalil bahwa malam itu adalah malam Isra Mi'raj. Sholat tahajud adalah ibadah, tetapi karena dikaitkan dengan sebab tersebut maka menjadi bid'ah karena tidak ditetapkan oleh syariat. Jadi mengikuti Rasul dalam sebab. Itu yang pertama. Yang kedua, mengikuti Rasul dalam jenis. Ibadah itu harus sesuai dengan jenis yang telah disyariatkan. Jika tidak, maka ibadah itu tidak akan diterima. Contoh, seorang yang menyembelih kuda untuk kurban, maka kurbannya tidak sah. Karena apa? Karena hewan yang dibolehkan jadikan kurban itu apa? Unta, sapi, dan kambing. Dan ia menyalahi ketentuan syariat di dalam jenisnya. Tutup jenis kuda kan? Nah itu. Jadi kita mengikuti Rasul karena dalam jenis. Ada juga mengikuti Rasulullah karena kadar atau bilangan. Kalau ada seorang yang menambah bilangan rakaat pada waktu sholat tertentu yang menurutnya hal itu diperintahkan, maka sholat tersebut adalah bid'ah dan tidak terima. Karena apa? Tidak sesuai dengan ketentuan syariat dalam hal apa? Jumlah bilangan. Jadi apabila ada orang sholat zuhur 5 rakaat umpamanya, maka sholatnya biasa. Makanya kalau menurut Rasulullah itu didasarkan pada jumlah bilangan. Tak boleh nganggur. Keempat, kaifiyah. Seandainya ada orang yang berwudu dengan cara membasuh tangan lalu muka, maka tidak sah wudunya. Karena apa? Tidak sesuai dengan apa? Cara yang ditentukan syariat. Setelah apa? Pertama apa? Muka dulu apa tangan dulu? Muka. Nah kalau tangan dulu, nah itu nggak boleh karena melanggar syariat. Begitu ya. Kelima, apabila ada orang yang menyembelih hewan kurban pada hari pertama bulan Dzulhijjah, maka kurbannya nggak sah karena waktu pelaksanaannya menurut ajaran Islam nggak cocok. Kapan menyembelihnya? Adapun menyembelih binatang pada bulan Ramadan dengan keyakinan mendapatkan pahala atau sembelihannya sebagaimana dalam Idul Adha, maka termasuk bid'ah. Karena apa? Kalau menyembelih hanya untuk memakan dagingnya maka boleh-boleh saja. Jadi kalau menyembelih Idul Adha ya pada waktu bulan hari raya Idul Adha. Nek pada waktu Ramadan ya nggak boleh. Tapi kalau hanya untuk dimakan sendiri ya boleh. Itu karena apa? Karena waktu. Jadi kita mengikuti Rasulullah karena ditentukan oleh waktu. Terakhir, keenam, ittiba dalam tempat. Andai kata ada orang yang beriktikaf di tempat selain masjid, maka tidak sah iktikafnya. Sebab iktikaf itu hanya ada di masjid. Begitu pula andai kata ada seorang wanita tidak beriktikaf di dalam mushola rumahnya, maka ia tidak sah iktikafnya. Karena apa? Tempat melakukannya tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Jadi ittiba itu gak boleh guys, sekarang PDW ada karena sebab, ada kaifiyah, ada tempat, ada jenis, ada bilangan, kan itu ya. Itu yang harus dilakukan. Jadi sekali lagi mengikuti Rasulullah itu ada aturannya, gak boleh membuat aturan. Isanya ada berapa? Isa. Oh sebentar lagi, tanya jawab aja. Akhir. Allah, baik Pak. 2. Yang tua dulu apa yang muda? Ayo, yang pojok. Waalaikumsalam, yang keras Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh.
Gak apa-apa, gak apa-apa. Monggo, Pak. Nggih. Sebelumnya mohon maaf pada sebelumnya mungkin kalau pertanyaan saya salah. Gak ada pertanyaan salah, jawabannya. Tadi Pak Ustaz menyampaikan kita harus mengikuti Rasul, bukan Nabi, bukan Muhammad. Pertanyaan saya sangat simpel. Apakah Rasul itu juga harus berjenggot? Apakah Rasul itu berjenggot? Sehingga memelihara jenggot, sehingga kita harus mengikuti. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum. Rasulullah pernah mengatakan yang membedakan antara orang Yahudi dengan orang Islam itu salah satunya diantaranya adalah apa? Jenggot. Makanya disuruh memelihara jenggot, tidak boleh memelihara apa? Kumis. Cuma itu ada hadisnya. Gak usah terlalu dipersoalkan. Ya dengan jenggot itu, dengan kumis itu tidak ada masalah gitu ya. Yang penting ya dengan bukan karena jenggot, bukan karena kumis, tapi karena menjalankan perintahnya. Dan mengikuti Rasul itu jangan hanya parsial. Sing diikuti mek jenggot itu, tapi liane gak diikuti gitu ya. Mengikuti Rasulullah itu jangan hanya parsial atau parsial ya. Soalnya di masyarakat itu gayanya koyo mengikuti Rasulullah, tapi kelakuannya enggak. Mohon maaf Pak, gak usah dipersoalkan jenggot ya. Jadi sing duwe jenggot ya jenggot, sing gak duwe ya gak usah dipaksakan. Ono situ tonggo. Enggak ada persoalan itu. Karena apa? Allah mengatakan, Rasul mengatakan, Innallaha la yanzuru ajsamikum. Allah gak ndelok rejenganmu, jenggot atau bangga. Walakin yanzuru qulubikum, walakin yanzuru amalakum. Allah ndelok amalanmu. Kok jenggot amalannya koyo ngono. Mohon maaf ya. Apa Pak? Gak apa-apa, sisa. Kami lanjutkan Ustaz. Yang kami tanyakan ini sedang ngetren tentang nasab Ustaz. Nasab. Nah kenyataannya di Pulau Jawa itu juga nasab. Ada nasab-nasab. Suatu misal di Pulau Jawa ini khususnya di Jawa Tengah itu ada 4 kerajaan. Jadi masing-masing punya nasab yang berdarah biru. Kemudian berikutnya yang sedang ngetren sekarang itu nasab Ba'alawi. Ya. Itu bahkan di Indonesia itu hampir jutaan dan beliau mengatakan bahwa dirinya Rasulullah. Kemudian di pondok pesantren juga sama Ustaz. Ketika sudah bergelar yang punya pondok pesantren itu dengan dalil atau berdasarkan kitab Talimul Muta'alim, itu harus taat kepada gurunya dan keluarganya. Dan praktik di masyarakat itu untuk hormat kepada guru dan keluarganya. Kalau begini kami contohkan, ada salah satu putra seorang yang punya pesantren tadi, itu kalau di angkatan laut Ustaz, itu perlakuan sama seperti perwira tinggi bintang 2. Gitu ya. Tadi ada yang supirnya, ada yang membawakan bawa tasnya, itu adalah masih anak-anak. Nah yang kami tanyakan, apakah ini tidak bertentangan dengan surat Al-Zariyat itu, surat Al-Hujurat 11. Dan yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Ini mohon penjelasan bagaimana sikap kita yang bukan dari turunan darah biru, bukan dari keturunan orang yang punya pondok pesantren, karena kenyataannya turun-turun Ustaz. Satu misal di itu anaknya terus sampai turun berapa cucu turunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi kata orang itu kadang-kadang menikmati itu Pak. Jadi yang dihormati menikmati, yang menghormati juga menikmati gitu ya. Makanya nggak selesai itu nanti akhirnya. Gini, dalam ajaran Islam itu orang yang paling mulia itu cuma satu. Orang yang paling
bukan dilihat dari keturunan, bukan dilihat dari kekayaan, bukan dilihat dari jabatan pangkat. Mohon maaf loh. Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Semakin orang itu dekat dengan Allah, semakin mulia. Makanya kalau ada orang anggota, mau aja nih, mohon maaf ya, kalau ada anggota dewan yang terhormat, koruptor terhormat, itu nggak bisa itu. Ya kayak si ngajing ini kisah terhormat karena apa? Yang dekat dengan Allah. Jadi tolong ini harus dipahamkan bahwasanya yang mulia itu adalah yang paling dekat dengan Allah atau orang yang paling bertakwa, itu orang yang paling mulia. Nah, nasab memang boleh Pak, nasab itu ya dipertahankan karena Pak, orang dari nasab itu nanti akan ketahuan turun-turunannya. Boleh selama dia bisa menjaga nasab itu nggak masalah. Pertanyaannya adalah nasab tidak bisa dijadikan sebagai panduan Bapak, gitu aja. Untuk mempertahankan nasab nggak masalah. Nasab Pahlawi sekarang yang digugat itu ya, oleh tesisnya Kang Imat itu. Jangan tahu nggak Kang Imat itu? Dia itu orang FPI, anak buahnya Habib Rizik, sekarang menentang Habib Rizik, gitu ya. Nah, mengapa dia menentang? Karena ada persoalan kepentingan pribadi, gitu loh. Tapi yang jadi korban, mohon maaf, ulama-ulama kita. Bayangkan ulama-ulama kita yang sejak dulu meyakini keturunan Pahlawi itu ya di Habib itu kan sudah semua sejak dulu kan itu ya. Lalu sekarang dipatahkan bahwasanya itu adalah nggak benar semuanya gitu. Berarti ulama-ulama dulu nggak ada yang benar ya. Nah, itu yang harus kita paham. Jadi sikap kita sebagai seorang yang beriman, ketika ada orang menyampaikan sesuatu, aja diterima dhisik, siapa dia? Apa kepentingannya ngomong? Karena apa? Setiap orang ngomong itu punya kepentingan loh Pak. Setiap orang ngomong itu punya. Tanya aja, yang Kang Iman itu kepentingannya apa dia? Lihat latar belakangnya dia. Saya bukan menentang mereka, enggak. Karena apa? Setiap orang berbicara itu punya kepentingan. Lainnya kepentingannya adalah untuk kepentingan pribadi. Mengapa kita harus mengikuti dia? Gitu. Kalau kepentingannya adalah kepentingan umat, kita ikut, gitu loh. Kepentingannya adalah untuk kepentingan pamornya dia. Dia kan ingin cari panggung kan itu ya. Nah, akhirnya ramai lah Jakarta kan gitu ya. Bagi kita nggak usah kaget, itu sejak dulu ada model-model gitu. Yang penting yakinlah bahwasanya bukan keturunan itu yang menjadikan orang mulia, tapi apa? Ketakwaan itulah yang menjadikan orang itu. Ya, adapun orang-orang yang tadi yang praktek-praktek itu Pak ya, saya terus terang, saya ini termasuk orang yang pernah menikmati. Saya dulu hidup di dalam keluarga, mohon maaf ya, gitu. Sehingga saya kemana-mana itu mohon maaf ya, mendapatkan privilege. Apa privilege? Iya Pak. Ini akhirnya Pak Yahya ini gitu, adanya punya, saya pernah gitu Pak, Masya Allah. Jadi saya pernah menikmati dulu, enak ya ternyata. Tapi saya pikir-pikir bukan itu yang menjadikan orang mulia. Yang menjadikan orang mulia apa? Atau Pak ya? Apa ya habis? Ada. Satu aja. Tadi dikatakan Ustaz yang diikuti itu bukan Muhammad tapi Rasulullah. Ini hanya sharing. Bagaimana membedakan? Karena apa? Kadang Allah itu menyebutnya juga Muhammad. Walladzina amanu wa amilus solihati wa ma unzila ala Muhammad. Muhammadur Rasulullah Artinya apa? Di sini yang disebut Allah Muhammad itu ya Rasulullah itu sendiri. Jadi bagaimana dengan perang Ustaz tadi? Saya hanya sekedar mengingatkan ya, bukan menjustifikasi gitu. Kita itu kadang-kadang, mohon maaf ini di masyarakat. Loh Muhammad itu loh kan gitu ya. Kita nggak lihat Nabi Muhammad itu siapa. Dia itu adalah manusia biasa.
Dan ketika Nabi Muhammad hidup di dalam situasi yang demikian itu berbeda dengan situasi kita di sini kan itu ya. Itu jangan disamakan kehidupan Muhammad dengan kehidupan kita. Kalau kita menyamakan itu nanti akan terus Pak. Muhammad itu nek melaku itu pakai umpamanya ya sandal apa? Terompa. Terus apa nek ini? Kan itu ya. Jadi mengapa saya katakan itu tadi? Supaya kita nanti bisa memilah dan memilih gitu loh. Apa yang harus kita lakukan untuk menuruti mengikuti Nabi Muhammad itu ketika dia sebagai Rasul, bukan sebagai manusia yang hidup di situ. Kenapa? Ayatnya jelas. Laqad kana lakum fi Rasulillahi apa? Uswatun. Dalam diri Rasulullah itu contoh ya. Berbicara tentang apa ini? Rasul. Beda dengan ayat yang berbunyi tentang Muhammad. Coba lihat. Muhammadur Rasulullah ya. Berarti Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Tapi ketika wa makana Muhammadun iya. Itu kaitannya dengan apa? Kalau kaitannya dengan mengikuti Rasulullah berarti menyebut Nabi Muhammad nggak masalah. Maksud saya gitu supaya kita bisa memilah-milah. Supaya tidak dikebiah. Nah Muhammad ini yang ini enggak. Jadi kalau sudah dikaitkan dengan Rasul itu yang kita ikuti. Hati-hati ya. Kalau Muhammad pakai gini kita. Soalnya ada orang ngomong Muhammad itu pakaiannya apa? Gamis. Berarti kita harus pakai apa? Loh, akhirnya gitu nanti. Ini sama dengan jenggot tadi. Semua dengan itu makanya hati-hati ya. Kita harus bisa memetakan karena apa? Kita waspada dengan hal semacam itu supaya kita tidak terjebak gitu maksud saya. Ngerti Pak? Cuma itu aja, nggak ada persoalan apa-apa saya. Cukup kita akhiri. Loh, Pak, sudah komat. Gak terima. Ayo gak apa-apa, ayo dari Padang. Cepet lah, cepet. Mohon maaf, jamaah masjid berdoa ini satu slide dan mungkin karena sudah halaman 21. Iya. Terus dari pasangan atau ya mohon. meneladani Nabi Muhammad. Kalau ini kalau Ustaz nomor 21. Iya, meneladani. Nomor 21. Saya nomor 21. Ini lanjut. Nah ini sebenarnya meneladani Rasulullah atau Rasulullah. Nah, mohon maaf. Tadi saya agak Matur suwun. Keliru saya. Matur suwun. Suwun. Saya tadi mau ngomong gitu. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ayo kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.